Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita menginjak ke materi bab 2. Ya. Oleh karena itu, Bapak mengucapkan selamat. Kalian sudah menyelesaikan bab 1 dengan baik. Dan sekarang kita akan menuju ke bab 2. Apa bab 2 ini yang kita pelajari, anak sekalian? Ya, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Anak sekalian, bab 2 ini sangat berkaitan dengan bab 1 kemarin. Bab 1 kemarin kita bicara soal kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita sudah mempelajarinya, hak apa saja, kewajiban apa saja, lalu kemudian kasus apa saja yang terjadi. Nah, anak sekalian, mengapa masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ya, walaupun manusia itu tidak ingin haknya dilanggar atau tidak ingin pada dasarnya tidak melaksanakan kewajiban, tapi kenyataannya masih banyak warga negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, anak sekalian, oleh karena itu harus ada hukum. Dan ternyata ada hukum saja tidak cukup. Hukum harus ditegakkan. Ya, kita tahu bersama bahwa sifat manusia memang selalu begitu, ya. Walaupun ada hukum, mereka tetap melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, hukum harus ada dan hukum harus ditegakkan. Nah, oleh karena itu pada bab 2 ini kita akan bicara soal hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan dan apa itu penegakan hukum? Namun sebelum itu kita akan bahas makna hukum. Ini di kelas 2 anak sekalian sudah kelas 11 ya, maksud saya sudah diajarkan ya, mulai dari pengertian hukum, asas hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum ya. Kalian sudah mempelajarinya dengan baik. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Tapi nggak ada jeleknya kalau Bapak mengingatkan kembali. Banyak pengertian hukum, baik itu yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun yang katakan oleh para ahli, anak sekalian, seperti berikut. Oke, kita akan bicara soal asal usul hukum dulu. Asal usul hukum, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukmun, yang artinya menetapkan. Di dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan adalah peraturan perundang-undangan. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, sampai di sini Bapak rasa paham. Lalu kemudian pengertian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anak sekalian, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kemudian oleh para ahli. Kalian nanti bisa skip videonya dan membacanya sendiri ya. Ya, ini masih dari para ahli. Silakan skip, dibaca, bahkan kalau perlu ditulis. Nah, anak sekalian, intinya, ini kesimpulan dari pengertian hukum adalah begini ya sekalian. Jadi hukum adalah peraturan-peraturan atau himpunan peraturan, atau kumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, ya, suatu negara yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Bapak ulangi lagi, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, lembaga negara yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Itu adalah hukum. Secara singkat bisa diartikan demikian. Jadi hukum itu, anak sekalian, yang namanya hukum itu adalah kumpulan dari peraturan. Tidak hanya peraturan, tapi peraturan-peraturan. Sebab tidak semua peraturan bisa menjadi hukum.
Peraturan bisa menjadi hukum kalau peraturan itu dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Kalau di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan adalah lembaga legislatif. Kalau untuk pemerintah, ya untuk negara, yaitu oleh DPR, oleh DPD, oleh MPR. Nah, itu tingkat pusat. Ada lagi juga Perda tingkat daerah dan lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan. Anak sekalian, kita lanjutkan sekarang. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang ada. Ini kalau menurut Hamzah. Ya. Jadi upaya yang dilakukan secara sadar untuk baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan. Lalu kemudian kalau menurut Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seseorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini menurut Simanjuntak. Jadi, unsur-unsur perlindungan hukum bisa diambil dari pengertian dua tadi, dari Hamzah dan siapa tadi? Simanjuntak, ya. Maka unsur-unsur hukum, unsur-unsur perlindungan hukum adalah sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Dengan kata lain, hukum dibuat oleh negara, oleh lembaga yang berwenang untuk melindungi warga negaranya. Ya. Lalu kemudian adanya jaminan kepastian hukum, artinya ada legalitas hukum bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam mensejahterakan rakyatnya harus ada dasar hukumnya. Demikian juga bagaimana warga negara bisa mendapatkan haknya dan bagaimana warga negara melaksanakan kewajibannya harus ada dasar hukumnya, boleh atau tidak. Kalau boleh dilakukan, kalau tidak boleh dilakukan. Kalau belum ada yang mengaturnya, harus dibuatkan aturan sehingga negara, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga masyarakat maupun seluruh warga negara kalau melakukan sesuatu hal itu ada dasarnya, dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh hukum yang ada di Indonesia. Yang C berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi bahwa yang dilakukan perlindungan adalah hak-hak warga negara. Ya, dengan kata lain bahwa hukum itu dibuat untuk melindungi hak-hak warga negara. Agar juga kalau sebaliknya negara bisa dengan baik melakukan kewajibannya sehingga hak-hak warga negara bisa terpenuhi. Jika belum ada, maka lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundangan harus segera membuat. Lalu yang D, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Ingat, yang melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara bisa dari warga negara sendiri, ya, atau bisa dari lembaga pemerintah atau lembaga negara. Nah, kalau ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara yang sudah diatur di dalam peraturan perundangan, maka harus ada sanksi hukuman. Oke, ya. Oke, ini penggolongan hukum anak sekalian. Di kelas 11 pun sudah diajarkan, namun di sini satu saja yang dikutip, yaitu menurut bentuknya. Hukum dibagi dua, ada namanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibagi dua anak sekalian, ada hukum tertulis yang sudah terkodifikasi, artinya sudah dicatat, ya, sudah dibukukan begitu, ya.
seperti KUH Perdata, hukum perdata, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kodifikasi adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang. Jadi hukum yang tertulis itu ada yang sudah dibukukan, ya, dan hukum tertulis yang belum terkodifikasi atau belum dibukukan. Misalnya hukum tentang perkoperasian. Ini hukumnya masih terpisah-pisah, belum bisa disatukan. Lalu hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus atau 1 hari sebelum peringatan 17 Agustus, itu presiden pasti melakukan pidato di depan sidang DPR. Tetapi itu undang-undangnya nggak ada, peraturan tertulisnya nggak ada. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh presiden-presiden sejak zaman dulu, sejak awal-awal dulu, maka setiap presiden Indonesia sekarang wajib melakukan, walaupun nggak ada hukum tertulisnya. Lalu contohnya lagi upacara tanggal 17 Agustus, nggak ada aturan yang menetapkan bahwa tanggal 17 Agustus harus upacara, tapi kita semua tetap melakukan, ya. Contohnya lagi misalnya juga mengibarkan bendera di halaman gedung-gedung punyanya pemerintah, ya, gedung-gedung pemerintah itu juga wajib, tapi tidak ada aturan. Itu karena namanya konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang hidup dan terpelihara dalam praktek ketatanegaraan walaupun sifatnya tidak tertulis. Contoh lagi adalah tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, dan lain-lain. Pembagian hukum secara lengkap kalian pelajari lagi di kelas 11, anak sekalian. Kita lanjutkan, macam-macam perlindungan hukum. Ini contoh-contoh perlindungan hukum yang sudah dilakukan di Indonesia. Misalnya, 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen. Ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengaturnya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Jadi misalnya kita sebagai pihak konsumen, pembeli, pemakai suatu produk, lalu ternyata produk yang kita beli tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kita bisa melakukan tindakan hukum karena hak kita dilindungi oleh undang-undang konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, di Indonesia juga ada namanya YLKI, ya, Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia. Lalu kemudian perlindungan hukum diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Ini adalah berkaitan dengan penciptaan yang berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, ya, hasil-hasil hasil-hasil karya yang berupa intelektual, ya. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kalau kalian misalnya menciptakan lagu, ya, menciptakan arrangement musik, ya, kalian lihat saja, misalnya kalau kalian punya channel YouTube lalu memakai lagunya orang, ya, maka kalian akan terkena undang-undang ini. Maka bisa jadi channel YouTube-mu akan dihapus atau dan lain sebagainya, ya. Undang-Undang Nomor 15 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang paten, hak paten. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain-lain. Nah, jika ada seseorang yang bisa menciptakan tanaman baru, inovasi baru, padi jenis apa yang bisa kalian ciptakan, maka itu bisa dilindungi, ya, tidak boleh ditiru. Kalau ada orang yang menirunya harus meminta izin. Jika tidak minta izin, maka orang tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Lalu kemudian KUHP berkaitan dengan perkara pidana.
Masih banyak lagi tentunya anak sekalian. Nah, anak sekalian, mengapa harus ada perlindungan dan penegakan hukum? Maka kita tahu dampaknya. Kalau seandainya tidak ada perlindungan dan tidak ada penegakan hukum, dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum, dampaknya adalah satu, tegaknya supremasi hukum. Jadi, kalau hak dan kewajiban warga negara itu dilindungi, maka secara otomatis hukum itu dihargai. Artinya juga kita menempatkan hukum pada tempat di levelnya. Di negara hukum seperti Indonesia adalah negara hukum. Itu diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum artinya bahwa hukum itu harus ditempatkan pada tempat yang paling tinggi di atasnya negara. Ya, supreme, yang utama, yang pertama dan utama. Sehingga kalau hukum diletakkan di atas negara, maka negara tidak bisa mengotak-atak hukum. Artinya negara di dalam bertindak harus sesuai dengan payung hukum yang ada. Jangan sebaliknya, hukum di bawah kekuasaan negara, maka kekuasaan bisa melakukan rekayasa hukum sedemikian rupa. Ya, oke, kita lanjut. Itu sudah. Lalu tegaknya keadilan. Ya, dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum, artinya ada hukum yang mengatur tentang berbagai macam perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara, maka keadilan akan tercapai. Dengan adanya hukum, nggak ada lagi homo homini lupus, yang kuat memakan yang lemah. Tidak ada lagi bahwa pejabat atau rakyat jelata, kaya atau miskin, dibeda-bedakan. Ingat anak sekalian, di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Kalau ini ditegakkan, hukumnya ditegakkan, ada perlindungan terhadap semuanya, maka keadilan akan tercapai. Artinya keadilan tegak. Ya. Lalu kemudian yang C, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kalau hukum ditegakkan, anak sekalian, kalau kalau hukum ini dilakukan perlindungan, maka kehidupan di masyarakat menjadi damai. Kalau ada yang salah, tegas dihukum. Kalau yang ada yang benar, jangan sampai disalahkan. Siapapun yang salah, pejabat negara, orang kaya, saudara sendiri, keluarga sendiri, salah disalahkan. Maka terjadilah perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Karena masyarakat tidak lagi saling curiga, ya, tidak lagi saling cemas. Tapi kalau hukum masih tumpul ke atas, tajam ke bawah, kalau ke bawah ke masyarakat itu cepat sekali hukum itu bertindak. Tapi kalau kepada yang atas, kepada koruptor, kepada pejabat yang jahat melakukan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, dibiarkan saja, maka kedamaian di dalam masyarakat akan susah tercapai. Karena rakyat akan terus menyimpan rasa dendam. Ya, rakyat akan bicara halah, kalau sama rakyat kecil begini, tapi kalau pada pejabat negara atau orang kaya atau saudara sendiri, keluarga tidak. Nah, ini akan bahaya. Lalu kemudian faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Artinya bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu akan sukses, akan terjadi jika ada faktor seperti ini. Yang pertama adalah hukumnya. Ada hukumnya, ada legalitas hukum, ada hukum yang mengaturnya, begitu ya. Kalau tidak ada hukum yang mengaturnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengatakan orang itu salah, kamu salah. Orang akan balas, mana dasar hukumnya? Saya salah karena apa? Siapa yang mengatakan salah? Nggak ada, nggak bisa anak sekalian. Jadi harus ada. Di dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Lalu kemudian penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Siapa sih yang disebut penegak hukum? Ya, antara lain hakim, jaksa,
polisi, advokat atau pengacara. Lalu ditambah lagi sekarang ada namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti di materi yang selanjutnya kita akan bahas tugas dan peran dari lembaga penegak hukum. Masyarakat sangat punya peran penting juga, masyarakat di dalam penegakan hukum, ya, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Nah, anak sekalian, makanya kalian sejak dini, sejak sekolah SMA sudah diajarkan tentang hukum, ya, tentang hak asasi manusia, tentang hak dan kewajiban warga negara, tentang perlindungan hukum. Tujuannya adalah agar kita ini sebagai warga masyarakat tahu, ya, bahwa ada hukum yang mengaturnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apa hakmu, apa kewajibanmu. Nah, begitu. Kalau sudah demikian, maka perlindungan dan penegakan hukum akan bisa tercapai. Yang D, sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Contoh, penegakan hukum di jalan raya, anak sekalian, ya. Makanya kalau kalian lihat di jalan raya, ada berbagai macam rambu-rambu lalu lintas, ya. Sarana dan prasarana itu harus ada. Bagaimana kita mau menegakkan hukum di jalan raya kalau fasilitas sarana itu nggak ada. Misalnya orang di perempatan yang boleh belok kiri atau belok kanan, dipasanglah di situ ada lampu merah. Kapan ke kanan mulai jalan, kapan ke kiri mulai jalan. Lalu kemudian ada marka jalan warna putih, ya, yang putus-putus itu artinya masih boleh menyeberang. Yang putih tapi yang penuh itu, ya, tidak putus, itu nggak boleh menyeberang. Ada peraturan yang lambat jalan di sebelah kiri, menyeberang di tempat penyeberangan. Nah, harus ada seperti itu. Kalau enggak, hanya ada tulisan saja di dalam undang-undang, tapi sarana prasarana nggak mendukung, wah, juga nggak akan terjadi itu, ya, perlindungan dan penegakan hukum. Lalu kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsekuensi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, anak sekalian, hukum yang sudah dibuat, ya, hukum yang akan dibuat harus sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat itu tidak merasa terlalu diatur dan dipaksa. Kalau hukum itu sesuai dengan karakter dan budaya kebiasaan masyarakat setempat, tentu saja yang baik, ya, maka hukum itu akan mudah terlaksana, ya, akan mudah sekali terlaksana di dalam masyarakat tersebut. Oke. Nah, anak sekalian, begitulah hakikat perlindungan dan penegakan hukum di materi yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan kita akan berjumpa di materi berikutnya pada video yang berbeda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.